Ya, saudara-saudara, saat ini saya ada di kota Makassar dan baru habis acara seminar di kota Makassar ini. Dan tadi dalam acara seminar saya dapat kiriman banyak WA. Ya, saya baru lihat dan ternyata beritanya adalah bahwa Yahya Waloni telah meninggal dunia. Dan kebetulan dia meninggal dunianya di kota Makassar ini. Nah, kalau saudara yang tahu bagaimana perjalanan panjang saya di dalam membongkar dan menanggapi Yahya Waloni sejak dari sekian tahun yang lalu. Jadi dia begitu berkuar-kuar di dalam menyerang iman Kristen dengan sangat bahasa-bahasa yang sangat kasar, sangat brutal, dan saya juga menanggapinya begitu banyak tanggapan saya kepada dia. Lalu juga saya, karena dia mengaku bahwa dia mantan pendeta GKI, lalu juga dia mantan rektor sekolah teologi di Papua, maka saya akhirnya berkunjung secara khusus ke Papua, ke sinode GKI itu, dan ternyata membongkar bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta di sana. Dia hanya pernah mau mengajukan lamaran menjadi pendeta, tapi ketika diminta ijazahnya, dia tidak sanggup menunjukkan ijazahnya, sehingga akhirnya tidak jadi melamar di gereja itu. Jadi adalah omong kosong kalau dia adalah pendeta, mantan pendeta di sana. Juga mengatakan bahwa dia adalah mantan rektor. Saya juga pergi ke Papua sana dan Universitas Kristen Papua, bertemu dengan pengurus sekolah Universitas Kristen Papua itu. Dan ternyata dari semua dokumen-dokumen yang telah dibongkar dan ditunjukkan, itu membuktikan bahwa dia tidak pernah menjadi rektor di Universitas Kristen Papua, termasuk sekolah teologi Calvinis itu, ya. Nah, jadi itu perjalanan dengan dia cukup panjang. Nah, sayangnya perdebatan yang rencana perdebatan yang cukup heboh pada waktu itu tidak terjadi. Sayang sekali tidak terjadi. Ya, karena dia mangkir beberapa kali. Waktu mau debat di Lampung juga dia mangkir. Lalu mau debat di mana ya, Surabaya, atau bahkan yang mau diselenggarakan oleh Yayasan Mu'alaf itu juga tidak jadi karena dia membatalkan pada hari di mana perdebatan mestinya dilakukan. Nah, jadi sebelum ada orang-orang seperti para mualaf yang sekarang ribut-ribut itu, Yahya Waloni boleh dibilang sebagai pendahulu yang paling keras. Nah, tapi akhirnya hari ini dia sudah meninggal. Dan saya kira ya oke lah, mau dia kata apa, orang sudah meninggal. Tapi sesuatu yang disayangkan adalah bahwa dia meninggal dalam posisi ketika dia meninggalkan atau mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sepanjang dia setelah jadi mualaf dan jadi Islam, dia banyak menyerang iman Kristen, dan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul hatinya penuh dengan kebencian terhadap iman Kristen, dilihat dari kata-katanya, sehingga dia bukanlah orang percaya, sungguh-sungguh percaya yang keluar dan kehilangan keselamatan, tapi dia tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan pada akhirnya dia mati tanpa Kristus, sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang mati tanpa Kristus, mati di luar Kristus, maka tidak mungkin dia mendapatkan keselamatan. Yang didapatkan adalah kebinasaan kekal. Nah, berkaca dari pengalaman Yahya Waloni ini, saya mau bilang kepada saudara-saudara yang mualaf itu, ya, mumpung saudara masih bernapas, ya, maka sebaiknya saudara kembali kepada Tuhan Yesus Kristus daripada saudara yang mati tanpa juru selamat seperti yang dialami oleh Yahya Waloni, sehingga keselamatan di dalam akhirat nanti tidak menjadi bagian saudara-saudara. Bagi yang sementara jadi mualaf, ya, kembalilah sebelum terlambat. Tapi bagi yang berencana jadi mualaf, batalkanlah perencanaan bodoh itu. Dan bagi orang Kristen, tetaplah setia kepada Kristus. Kitab Bible Kristen itu bohong. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup.
Yang teman-teman. Yang ada apa sih? Jangan di video ya. Jangan. Kitab Bible Kristen itu bohong. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup.